Siti Hawa, kami persilakan. Silakan, Bu. Terima kasih kepada Ibu Enggak kedengaran suara dia. Halo. Bisa didengar? Iya, bisa Bu, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kita hari ini untuk membahas sedikit terkait dengan soal yang sudah diberikan oleh Bapak Nurul Ali. Bagaimana cara kita di dalam menghindari virus corona tersebut? Yang pertama menghindari kepada para audiens pendengar, sebagaimana pertanyaannya dalam pandangan Islam, kita memberikan jawaban undi. 165 rasa-rasan. Yang pertama itu menghindar ya. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis mengatakan larilah dari orang yang sakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Pengaruh ya. Nah, ketika kita berbicara larilah dari yang sakit lepra sebagaimana kamu dari singa. Jadi pada saat Masya Rasulullah ada beberapa faktor sebenarnya yang harus kita hindari, yaitu sebagaimana di dalam hadis ini, larilah kamu dari orang yang sakit lepra sebagaimana kamu dari singa. Tentunya ini sangat luar biasa sekali ya, kalau kita dikejar singa ya tentunya takut gitu ya. Maka kita harus menghindarinya dengan sebagaimana kita langsung menghindari penyakit tersebut. Dan ingat, jangan menghindari orangnya. Hindarilah bagaimana sentuhan-sentuhan kulit kita supaya tidak istilahnya kena dengan orang yang sudah punya penyakit tersebut. Yang kedua, tenggang rasa. Jadi di dalam hal ini pun tenggang rasa ini sebenarnya ada di dalam hadis Rasulullah disampaikan, janganlah kamu lama-lama memandang orang-orang yang punya penyakit lepra. Memang kita sebenarnya harus punya kepedulian sosial kepada sesama keluarga, sahabat kita. Tapi kita jangan terlalu berlama-lama memandang, karena ketika ada kontak mata tentu akan membuat sebuah feedback dan kita akan kena ataupun kita akan terkena penularan dari penyakit yang dekat dengan kita. Seperti itu barangkali. Yang ketiga, tawakal. Dalam pandangan Islam, bertawakal kepada Allah ini tentunya kita harus betul-betul memahami. Sebagaimana Rasulullah juga pernah mengatakan, tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, tidak ada penyusupan, atau orang mati pada burung hantu. Nah, ini adalah sebenarnya hal ihwal penyakit yang menular. Jadi Imam Suyuti mengatakan dari hadis Rasulullah, proses penularannya memang diperantarai oleh proses percampuran antara orang yang sakit melalui orang yang sehat. Bagaimana itu ya? Kadang-kadang kita sehat, ternyata kita punya penyakit. Apalagi ketika kita kembali mengingat sebagaimana di dalam dijelaskan, saya akan coba kutip sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laili fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayya wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Di sini sebenarnya di dalam arti kalimat ini Allah sebenarnya menggantikan siang dan malam.
menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup. Kalau boleh saya contohkan kepada para audiens, khususnya Bapak Nedi, gimana sih sebenarnya benda yang mati bisa jadi hidup? Seperti telur misalnya. Nah, ini kan dia kalau semasa sebelum menetas dia benda mati, tetapi setelah dia menetas lalu dia bisa hidup, terbang dan bahkan bisa berjalan kemana-mana. Nah, itu adalah gambarannya. Nah, tentu kalau dari penjelasan tawakal ini berbagai macam sebenarnya sebab-sebab yang membuat itu ada dalam kehidupan kita. Sedangkan yang keempat poinnya itu yaitu bersabar. Innallaha yuhibbu atau innallaha ma'as-sabirin paling populer ya. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang yang sabar. Tentu di dalam cerita Rasulullah bersabda, taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada kaum mukminin. Jadi tidaklah sebenarnya seorang hamba yang di situ terdapat wabah penyakit, tetapi berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar. Meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali atas dasar takdir Allah. Kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi dari bersabar ini, dengan kita menerapkan sabar di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya Allah sudah memberikan ganjaran atau imbalan yang sangat luar biasa. Tak ubahnya seperti seorang manusia yang mati syahid. Yang terakhir itu optimis. Nah, arti optimis ini tentu kita semua para audiens atau bapak-bapak ibu-ibu sudah mengerti artinya. Sebagaimana saya kutip kembali dari hadis Rasulullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali dia juga menurunkan penawarnya. Jadi kalau kita berakit-rakit dahulu kemudian berenang ke tepian, bersakit dahulu, lalu kemudian kita bersenang-senang. Itu adalah istilah sebenarnya yang sangat kita kenal di dalam kehidupan ini. Tentu dengan bahasa tidak akan Allah berikan cobaan kepada seorang hambanya di luar kemampuan. Seperti dalam surah Yasin, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagaimana penafsirannya? Allah tidak akan memberikan sesuatu hal ujian kepada seorang hambanya apabila memang di luar kemampuan. Nah, barangkali kepada Bapak Haji Nedi ini adalah menurut saya pandangan Islam tentang bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang harus kita lakukan selain kita bertawakal, bersabar, optimis yang paling penting. Dengan optimis kita pasti berpikir positif dan berjiwa besar. Tentunya itulah sebuah komunikasi yang dianjurkan dan barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari ini ada yang minta pertanyaan ini. Silakan Pak Al, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu moderator yang telah memberikan waktu untuk saya bertanya. Saya ingin bertanya mengenai pandemi. Pada tahun 1918 kita ketahui bahwasanya pandemi terbesar itu terjadi di Spanyol. Hal itu terjadi karena adanya kebijakan daripada Spanyol mengadakan yang namanya new normal. Tadi ikut-ikutan kayak apa Pak? Sehingga warga atau rakyat berbondong-bondong
yang mengakibatkan zona ini menjadi kuning dan bahkan menjadi merah. Kali ini saya ingin bertanya konteks dari sisi kegiatan dari Pak Dr. Fadil, kemudian komunikasi dari Bapak agar bagaimana sehingga kejadian full Spanyol pada terulang kembali bagi Indonesia. Tidak konteks sebagai bagi Indonesia. Bagaimana konteks bagaimana menyampaikan kepada warga yang diketahui walaupun zona hijau, tapi mohon maaf saya pribadi merasa karena objek wisata terbuka umum dan bahkan warga dari terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini pertanyaan ini kita tujukan kepada Dr. Fadil Nugraha dan Pak Manaon Lubis kepada Pak Dr. Fadil Nugraha, kami persilakan yang pertama. Silakan Pak. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Mengenai dari new normal tadi yang ditanyakan, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit seperti yang saya jelaskan tadi mengenai Maaf masih ada kendala sedikit. Ya, silakan Pak Dokter. Ya, silakan Pak Dokter. baik. Pertanyaan dari Pak mengenai yang bisa saya jelaskan, yaitu yang pertama, new normal yang dicanangkan oleh pemerintah kita melalui gugus tugas percepatan nasional adalah new normal yang tetap mematuhi dari protokol kesehatan, bukan new normal yang amburadul atau enaknya saja. Jadi kita tetap bersikap seperti wabah, namun kita hanya perlu mewaspadai, tidak perlu seperti ketakutan yang seperti yang sebelumnya. Ya, selanjutnya mengenai normal lainnya yang seperti digambarkan tadi, yaitu adanya tetap menjaga jarak, tetap menggunakan hand sanitizer, tidak bersalam, dan lain-lain yang sudah saya paparkan. Jadi normal yang dimaksud pemerintah adalah tetap kita waspada, namun kita tidak ketakutan yang berlebihan. Dikarenakan apa? Jika kita tidak bekerja juga ekonomi dari pribadi akan merosot, dan mengakibatkan tingkat pengangguran juga makin meningkat. Jadi seperti di Jawa Barat, provinsi Jawa Barat, kan normal sejak lalu. Mulai dari 1 Juni, pemerintah dari Jawa Barat dari normal tersebut. Sedikit saya meralat tadi di Mandailing Natal tidak ada ya. Itu tidak ada, hanya ada ABP dan PDP. Itu dari update Juni 2020 pukul 3 sore di digital di corona.malina.id. Itu baru. PDP itu dari 2 desa, 2 kecamatan, dan PDP 1 kecamatan. Kalau PDP tidak salah penyambungnya. Itu bisa dicek di website. Nah, yang paling penting yang harus diingat mengenai dari new normal ini, kita tidak boleh merasa kita selalu sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak karena banyak orang bisa saja menyebabkan virus tersebut. Nah, malah OTG inilah yang akan lebih berbahaya dibandingkan
orang-orang yang sudah ternyata ada dari efek dari virus corona ini. Nah, seperti di Jakarta ataupun di Surabaya yang sekarang lagi meningkat, bahkan mereka kasus itu yang paling tinggi juga disebabkan dari OTG yang ternyata tidak memiliki keluhan, namun ketika dirapid di swab test hasilnya itu positif. Dan yang perlu saya tekankan adalah ketika kita harus keluar rumah, tetap proteksi diri, protokol kesehatan, dan jaga dari daya tahan tubuh itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya kami minta tanggapan dari Pak Manaon Lubis. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bapak itu tadi kesimpang banyak, kini saya kesimpang talap. Bapak itu tadi bertanya, kini saya menjawab. Cuman Pak siapa saya lupa namanya tadi, maklumlah. Aduh, ada gangguan teknis tadi nggak jelas namanya. Tapi oke lah, Bapak yang terhormat begitu aja lah. Bapak yang ganteng. Makasih sudah mengajukan pertanyaan tadi. Mana konteks komunikasi di new normal? Loh, konteks komunikasinya kan new normal itu kan berperilaku kehidupan seperti selama ini. Cuman harus tetap standar corona. Kalau tidak standar corona perilaku hidupnya, kita takutkan dia nanti bisa menular. Komunikasinya inilah kalau misalnya anak kita pula mau keluar rumah dia nggak pakai masker, bolehlah nggak kasih uang jajan misalnya. Jadi kita bertanggung jawab berkomunikasi bahwa berperilaku hidup seperti selama ini. Yang tidak berwisata berwisatalah, yang tidak pacaran bolehlah pacaran. Tapi jaga jarak, ya jangan pula rapat punya rapat ketua nanti mendapat, jangan begitu kan, jaga jarak, ini yang penting. Kemudian pakai masker, jangan bersalaman, apalagi salamnya itu cakap kampung kami Jalang Marisi, itu sama sekali tidak. Kita harus informasikan di salaman itulah peluang menular, kalaupun yang menyalam dan disalam itu salah satu ada bibit corona. Begitu juga yang batuk. Tapi itu pun batuk penyakitan. Jangan pula batuk pacaran, itu nggak masalah. Katanya. Itu kan ada batuk pacaran, nggak termasuk yang tanda-tanda corona itu. Kemudian bersin-bersin. Di situlah yang bisa menular tadi. Menular itu kan harus kita tahu. Kita keluarga, apalagi kita pejabat lah ya. Pejabat itu pengambil kebijakan pemerintah. Bukan pejabat artinya kayak saya dulu waktu lajang. Pejabat itu saya kena pemuda jerawat batu. Banyak kali jerawat saya dulu. Nah, jadi tidak di situ maksudnya. Jadi berkomunikasi lah, mengawasi. Komunikasi melalui media, bolehlah. Media diawasi, karena media itu tupoksinya menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers, pertama memberikan informasi. Informasikannya bagaimana corona tuh. Kayak saya di Senin yang lalu batas Tapteng saya investigasi ke sana, Batang Toru sana, bukan di Toru Batang ya, Batang Toru. Batang Toru sana, nggak ada jaga jarak, nggak ada pakai masker, begitu biasa. Nah, ini yang perlu kita awasi, kita laporkan sama pemerintah melalui tulisan di media, baik media online, media televisi, elektronik, media cetak juga begitu. Cuman harus dikonfirmasi, berimbang informasi itu. Tidak boleh sepihak. Ini sesuai dengan kode etik. Kalau beritanya tidak berimbang, itu tidak sesuai kode etik, kecuali sesuai dengan kode alam atau sesuai dengan kode kopi. Inilah yang salah itu. Jadi ini perlu kita luruskan. Makanya kalau mengkonsumsi pemberitaan, lihatlah bagaimana keabsahan sih, dilihatlah standar medianya begitu. Nah, kalau memang hanya berberita sepihak melulu selama ini, ya terserah Anda lah. Tapi disampaikan oleh Dewan Pers tidak begitu. Nah, kemudian kalau dia media cetak, Bapak yang ganteng yang nanya tadi, bahwa
Di pemberitaan itu kan ada apa namanya, klarifikasi, ada standar berita. Nah, kalau tidak standar, nah itulah yang bisa menjadi delik pers, bisa jadi bermasalah. Nah, artinya kita harus punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi ini. Jangan karena informasi kita orang perang satu kampung. Jangan karena informasi kita tutup perusahaan Sianu. Apa untungnya sama kita? Jangan karena informasi kita orang menjadi malas keluar rumah. Tidak begitu. Kita harus awasi. Kita tanya dari sumber yang resmi, yang berkompeten. Ini tentang apa pula? Corona, sudah bagaimana angka-angka corona? Ditanya lah pula pacarnya. Jangan-jangan pacarnya pula tidak mengetahui hal itu karena gengsi dan malu di karang-karangnya saja. Marbulutlah kalau memang begitu. Nah, disinilah perlunya peran komunikasi dua arah tadi yang standar tadi. Makasih untuk Mas Guanteng yang bertanya barusan. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya ada juga pertanyaan kepada Dr. Fadil Nugraha dari Bapak Nedi Rinaldi. Bagaimana cara sehat beraktivitas di luar rumah, Pak? Karena ruang lingkup kerja saya berada di tengah-tengah masyarakat. Kepada Pak Dokter kami persilakan. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan dari pertanyaan dari Bapak Nedi Rinaldi. Proteksi dari luar maupun dari dalam. Jadi yang pertama, proteksi dari luar itu seperti kita mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional. Jadi yang pertama seperti tetap menjaga jarak 1 meter, minimal 1 meter, mencuci tangan dengan air yang mengalir sebaiknya dengan sabun 20 hingga 40 detik atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan masker dimanapun berada. Yang keempat, tidak menyentuh barang apapun atau sesuatu apapun. Dan jika terpaksa menyentuh barang tersebut, kita harus segera mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, jika kita habis menyentuh sesuatu, jangan pernah langsung menyentuh mata, mulut maupun hidung kita, karena itu akan minimalkan dari penyebaran dari corona. Selanjutnya, kita harus ketika kita pulang ke rumah segera mandi, langsung rendam baju tersebut atau kain tersebut sehingga virus corona tersebut segera mati. Lalu selanjutnya yang kedua, untuk kita memperkuat dari dalam diri kita. Yang pertama yaitu kita harus memakan makanan yang termasuk dari golongan 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya bisa kita tambahkan multivitamin yang banyak mengandung vitamin C. Itu untuk memperkuat imunitas tubuh kita karena setiap manusia itu berbeda dalam imunitas tubuhnya. Jadi ada yang memiliki imunitas tubuh yang kuat maupun ada yang lemah. Jika merasa dirinya imunitasnya lemah, maka kita harus bantu dengan vitamin. Lalu usahakan untuk tidur yang cukup, kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak berkepentingan, dan yang penting kita harus tetap berpikir positif bahwa wabah ini akan segera hilang dari negara kita. Baik, terima kasih Pak. Berarti salah satu caranya yaitu untuk memperkuat imunitas tubuh, yaitu melalui konsumsi vitamin, berpikir positif, dan tidur yang cukup ya Pak ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rina
yang ditujukan ke Pak Ali Rahman. Tadi Pak Ali Rahman menyatakan bahwa untuk menangkal COVID-19 di Mandailing Natal adalah melalui Kodana 5. Apakah Kodana 5 ini memang sudah memasyarakat di Kabupaten Mandailing Natal? Dan kalau belum, misalnya sama kepada anak-anak, bagaimana caranya Kabupaten Mandailing Natal memasyarakatkan Kodana 5 ini sehingga wabah virus corona ini bisa sehingga masyarakat bisa terhindar dari wabah virus corona. Demikian Pak, kami persilakan. Pak Ali Rahman, kami persilakan Pak. Pak Ali Rahman, kami persilakan Pak. Mandailing Natal sebagai negeri beradat saat beribadat ini kan merupakan motto dari Mandailing Natal dan sudah disepakati Perda nomor 40 tahun 1999 yang lewat. Lalu apa kaitannya dengan Kodana ini? Kodana ini warisan para leluhur kita sejak zaman dahulu. Dan terbukti bahwa untuk menangkal corona ini pun yang kedua dan dari puluhan juta kejadian dan satu saja dari kejadian kita sekarang ini yang melalui lembaga forum pelestarian pengembangan ada di mana sudah guys kita berhimpun dari lembaga yang ada di mana itu barangkali dari saya tidaklah presentasi setelah kita di seluruh Kodana 5 kita pernah menangkal dari selalu bertindak dan berproaktif membantu pemerintah kita dalam menghadapi virus corona ini. Yang alhamdulillah kita masih bekerja sebagai tahun sebagai untuk kemudian bekerja secara menerima hijau itu hanya kita tetap tolonglah bagi masyarakat yang lain melalui kesempatan ini supaya teman-teman ini kesiapan oleh pemerintah kita juga memastikan tentang apa itu yang masuk maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Rahman. Karena waktu kita sudah di ujung waktu, karena waktu ini mendekati jam 3, kami membuat pertanyaan sampai di sini dan kami akan menutup acara ini. Tapi sebelum kami menutupnya, kami akan memberikan satu kalimat, yaitu bijaklah dalam berkomunikasi.
Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan banyak informasi yang luar biasa kepada kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada audiens atas partisipasinya selama kegiatan diskusi kita ini berlangsung. Akhirnya, saya Sahrani Lubis selaku moderator mohon undur diri dan kita bertemu dalam diskusi-diskusi selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.